preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning everybody. Ohayo gozaimasu. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul dengan keluarga di rumah. Alhamdulillah. Walaupun sekarang itu tengah terjadi masalah virus corona ya teman-teman sekalian, namun pada pembahasan ini, pada video ini saya tidak menjelaskan tentang bagaimana itu virus corona, tetapi saya akan menjelaskan tentang regional planning concept. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang regional planning concept teman-teman sekalian, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Aspar, mahasiswa program studi destinasi pariwisata, Kampus Politeknik Pariwisata Negeri Makassar teman-teman sekalian. Baik, mungkin alangkah lebih baiknya sebelum saya menjelaskan secara tuntas tentang regional planning concept, ada baiknya teman-teman sekalian mensubscribe, like, and comment this video. Oke, terima kasih. Baik, kita masuk kepada regional planning concept atau konsep perencanaan suatu wilayah. Pendahuluan. Pendekatan perencanaan pariwisata pada skala regional, nasional, provinsi, negara bagian sangat beragam sehingga mengompresnya menjadi serangkaian prinsip yang seragam menjadi sulit, hampir tidak mungkin dilakukan. Alasan utama keragaman tersebut adalah perbedaan di antara banyak ideologi dan tradisi politik di seluruh dunia. Beberapa negara tidak memiliki rencana pariwisata, sedangkan yang lain memiliki rencana yang canggih yang telah ada selama beberapa waktu. Banyak yang telah terlibat dalam revisi tahunan rencana pemasaran. Yang lain berinvestasi di maskapai dan hotel. Selain itu, perencana dan cendekiawan telah mengajukan konsep dan prinsip untuk perencanaan pariwisata regional. Latar belakang regional planning konsep ini teman-teman sekalian bermula bertahun-tahun yang lalu. Beberapa cendekiawan, perencana, dan ahli geografi menyatakan minat tentang bagaimana sih pariwisata sedang dikembangkan dan direspon dengan model dan proses baru untuk perencanaan pariwisata. Maka dari itu, para peneliti dan perencana telah mengajukan satu variasi model perencanaan pariwisata regional berdasarkan respon mereka terhadap pengembangan pariwisata teman-teman. Misalnya, Gates pada tahun 1986 meninjau ada 150 model perencanaan pariwisata dan mengklasifikasinya ke dalam beberapa kategori teman-teman sekalian. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Belum ada sesi pertanyaan. Oke, kita lanjut. Hierarki pembangunan daerah teman-teman. Ada hierarki pembangunan daerah. Karena perencanaan melibatkan prediksi konsekuensi dari manipulasi sejumlah faktor pembangunan, maka perlu untuk mengidentifikasi faktor-faktor ini berdasarkan pengalaman pariwisata masa lalu ya, hierarki ketergantungan. Pengembangan pariwisata regional pada gambar 51, sebentar kita akan melihat gambarnya, umumnya harus memiliki peningkatan volume partisipasi teman-teman. Lebih banyak orang harus pergi ke suatu daerah dan menghabiskan uang untuk kegiatan pariwisata untuk menghasilkan pekerjaan baru, pendapatan baru, dan pendapatan pajak baru. Namun, peningkatan partisipasi memberikan dua faktor yang sangat penting teman-teman. Pertama, perlu ada permintaan tinggi untuk mengunjungi wilayah tertentu. Kedua, jika lebih banyak orang yang melakukan ini, perubahan dalam tingkat penawaran saat ini, penawaran harus dilakukan. Baik, mari kita melihat gambar. Oke, gambar ini menjelaskan tentang tourism development dependence hierarchy. Those who seek to increase tourism will need to heighten travel demand and especially expand supply development. This diagram models some of the factors important for such actions. Jadi ini merupakan diagram yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus bertindak
dalam pembangunan suatu daerah, teman-teman. Mari kita lihat di poin pertama, bagian atas, Regional Tourist Development atau pengembangan pariwisata regional. Di dalamnya ada physical and program development of attractions, service fasilitas, transportations, promotion information for tourists. Jadi di dalam pengembangan pariwisata regional ini yang perlu kita lihat ada fisik daripada wilayah itu, ada pengembangan daripada program attraction, ada kita harus perlu lihat juga pelayanan fasilitas layanan, transportasi yang ada, dan informasi tentang promotion information untuk wisatawan, teman-teman sekalian. But untuk melihat regional tourism development ini bergantung kepada increases participation, teman-teman sekalian. Jadi ada partisipasi yang meningkat, ya, partisipasi. Di increase participation ini, peningkatan partisipasi ini bergantung lagi kepada dua bagian. Ada heightened demand dan ada expanded supply, teman-teman. Di masing kedua bagian ini juga dia which dependent upon ada expanded markets dan ada resource development. Jadi untuk mengetahui lebih dalam tentang gambar ini, teman-teman, kita akan melihat slide berikutnya. Nah, ini dia expanded markets or pasar yang diperluas, teman-teman. Jadi pasar yang diperluas itu dipengaruhi oleh expanded market itu, dia dipengaruhi oleh beberapa bagian. Oke, ada kemampuan di sini maksudnya, teman-teman, adalah kemampuan seorang wisatawan untuk melakukan perjalanan, ya, mengeluarkan sejumlah uang untuk melakukan perjalanan, ya, kemampuan dia lah, teman-teman. Biasanya itu kita mengambil contoh ketika suatu daerah melakukan suatu promotion tentang mungkin tentang suatu daya tarik murahnya tiket transportasi untuk mengunjungi daerah tersebut, maka ini juga akan memberikan motivasi tersendiri untuk wisatawan untuk melakukan perjalanan. Bagaimana kemampuan dia, sejumlah uang yang dia miliki untuk melakukan perjalanan. Berikutnya ada image di sini atau citra daripada suatu wilayah itu. Ini bisa positif, bisa negatif, teman-teman. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di sini, di image ini, di sini kita akan melihat bagaimana wilayah tersebut memberikan sesuatu yang baik untuk wisatawan. Jadi, teman-teman, dia akan berdampak positif ketika wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut dan dia akan mendapatkan pelayanan yang baik. Yang kedua, akan berdampak negatif jika seorang wisatawan datang ke wilayah tersebut dan dia mendapat pelayanan yang buruk. Saya mengambil contoh ya, teman-teman. Seumpama saya melakukan perjalanan ke destinasi Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya berkunjung ke Takabonerate, teman-teman. Saya mendapat pelayanan yang bagus di sana, teman-teman. Saya mendapatkan pelayanan makanan yang bagus, penginapan yang bagus, dan lain sebagainya, transportasi yang bagus. Maka ini akan membuat saya untuk kembali lagi ke tempat tersebut. Dan ketika saya pulang dari wilayah tersebut atau ketika saya pulang dari daerah tujuan wisata, maka saya akan menceritakan tentang hal positif kepada orang lain. Dan mungkin saya akan membuat blog tentang Takabonerate ini, bagaimana dia memberikan pelayanan yang baik untuk kita. Namun sebaliknya, jika saya berkunjung ke Takabonerate lalu saya mendapatkan pelayanan yang buruk di sana, maka saya tidak akan kembali lagi ke sana, dan saya akan memberitahukan kepada orang-orang bahwa di sana itu pelayanannya buruk, dan ini akan memberikan citra negatif kepada wilayah tersebut. Berikutnya adalah prioritas. Orang harus menempatkan prioritas tinggi pada perjalanan dan pengeluaran waktu dan uang mereka, ya, teman-teman, jika pariwisata ingin berkembang. Itu dia. Yang berikutnya adalah mobilitas. Ya, jelas, teman-teman, mobilitas pasar, kesempatan untuk melakukan perjalanan dari rumah ke tujuan. Ini sangat pentingnya.
Jumlah orang yang dapat melakukan perjalanan ke tujuan wisata itu mungkin secara drastis dipengaruhi oleh perubahan berkelanjutan dalam biaya mobil, bus, dan perjalanan udara. Kendala sosial. Sepanjang sejarah, kontrol sosial telah semakin diliberalisasikan ya teman-teman. Perubahan dalam pakaian, perilaku, dan peningkatan variasi kegiatan rekreasi telah memengaruhi penggunaan lahan perjalanan dalam beberapa dekade terakhir ya teman-teman sekalian. Namun, budaya seperti itu berasal dari sumber pasar dan tidak mudah dimanipulasi oleh daerah tujuannya. Memang itu betul teman-teman. Masyarakat lokal bahkan mungkin memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai pengunjung. Ya, adanya perbedaan budaya antara pengunjung dengan masyarakat lokal. Informasi dan program pendidikan yang lebih baik dapat digunakan untuk mengurangi konflik sosial antara tuan rumah dan tamu rumah. Kendala pemerintah. Pemerintah sering mengontrol pintu masuk perbatasan melalui peraturan bea cukai teman-teman. Pajak atas bensin, perjalanan udara, dan properti memberlakukan batasan pada aktivitas rekreasi tertentu. Distribusi subsidi pemerintah ke jalan raya, bandara, waduk, dan area rekreasi mungkin lebih disukai beberapa kegiatan daripada yang lain. Teman dan kerabat. Segmen pasar utama adalah kunjungan teman dan kerabat. Berikut ada kedekatan. Secara umum, semakin pendek jarak antara rumah dan kawasan wisata, semakin baik pasar di dekatnya atau di dalam suatu wilayah. Biasanya yang paling produktif ya teman-teman sekalian, betul sekali. Terakhir itu adalah volume. Mengingat masalah lingkungan yang berkembang saat ini, sangat disarankan untuk meningkatkan populasi di wilayah pasar untuk meningkatkan bisnis wisata. Nah, namun untuk tujuan tertentu mungkin berada dalam kekuasaan suatu wilayah untuk memanfaatkan peningkatan volume segmen pasar baru di kota-kota asal dalam kisaran pasar mereka, terutama yang menunjukkan elemen pertumbuhan ekonomi teman-teman sekalian. Yang kedua, ada pengembangan sumber daya. Pengembangan sumber daya. Oke, sumber daya apa saja sih yang perlu dikembangkan? Yang pertama ada sumber daya alam. Ini jelas sekali ya teman-teman. Suatu kawasan yang memiliki sumber daya alam itu perlu dijaga dan dikembangkan kembali. Oke, saya mengambil contoh. Daerah Selayar, destinasi Kabupaten Kepulauan Selayar, memiliki satu kawasan taman nasional yang amat cantik, memiliki surga bawah laut yang amat indah. Apakah itu Taman Nasional Takabonerate? Ini memang perlu dijaga ya, aset ya teman-teman sekalian. Yang kedua, sumber daya budaya. Ini juga perlu dikembangkan. Saya mengambil contoh sumber daya budaya. Kita mengambil contoh ini berkaitan dengan budaya dan tradisi yang dimiliki oleh suatu kawasan ya teman-teman, yang perlu kita kembangkan supaya itu tidak mati. Contoh kita ambil di kawasan adat Amatoa, Tanah Toa di Kabupaten Bulukumba, di mana mereka itu di mana masyarakat yang menggunakan pakaian hitam, ada ritual-ritual tertentu di dalam, di mana orang masuk tidak boleh menggunakan alas kaki dan tidak boleh membawa teknologi ke dalam. Nah, ini merupakan aset budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Bulukumba. Berikutnya ada Viable Service Community, di mana tersedia di mana tersedia komunitas layanan ya teman-teman, di mana sarana prasarana tersedia teman-teman sekalian. Jadi memang harus dikembangkan. Ini biasa berkaitan dengan bagaimana pemerintah menyediakan layanan kepada publik tentang terkait dengan sarana prasarana seperti jalan raya, seperti dan lain sebagainya ya teman-teman. Easy access, ini juga easy access perlu kita perhatikan. Kemudahan seseorang untuk mencapai daerah tujuan wisata ya teman-teman. Yang berikutnya adalah pengembangan yang ada. Pengembangan yang ada di sini maksudnya adalah di mana suatu kawasan itu sudah memiliki potensi pariwisata, sudah ada daya tarik wisata, maka perlu lagi dikembangkan supaya pariwisata ini bisa terkenal, bisa diketahui oleh orang banyak. Yang berikutnya adalah penerimaan lokal terhadap pariwisata ya. Ini juga sangat penting karena di mana masyarakat ataupun pemerintah lokal suatu wilayah itu mereka harus memahami tentang
Bagaimana itu pariwisata sebenarnya? Maka dari itu dikatakan sini penerimaan lokal terhadap pariwisata. Bagaimana kita memberikan pemahaman, pengertian tentang terkait dengan pariwisata sehingga masyarakat lokal itu bisa bisa terbuka dengan pariwisata ini dan mereka mendukung dengan adanya kegiatan pariwisata, teman-teman. Yang berikutnya ada kontrol pemerintah yang menguntungkan. Nah, ini juga penting, di mana pemerintah menjadi di mana juga pemerintah menjadi orang yang memberikan pembangunan terhadap wilayah tersebut, seperti mungkin pembangunan jalan raya, pembangunan suatu attraction daya tarik wisata, dan pembangunan lainnya. Jadi pemerintah itu sebagai kontrol pemerintah yang menguntungkan memang. Yang berikutnya, tanah yang tersedia untuk pembangunan. Tanah yang tersedia untuk pembangunan, adanya tanah yang tersedia untuk pembangunan pariwisata. Ketersediaan pengusaha, adanya pengusaha dan manajer di suatu wilayah. Ketersediaan kelompok, adanya kelompok kerja ya teman-teman. Dan tersedia juga keuangan teman-teman sekalian. Hierarki ketergantungan ini mengidentifikasi sejumlah variabel yang salah satunya dapat membuat perbedaan besar dalam peluang untuk pengembangan pariwisata. Beberapa bersifat geografis, yang lain tidak. Beberapa lambat untuk berubah, yang lain berubah sangat cepat. Studi hierarki ini dapat mengungkapkan sejumlah faktor yang berada dalam ranah kemungkinan perencanaan daerah, teman-teman sekalian. Kita masuk di konsep perencanaan wilayah, teman-teman. Pertama, ada dasar konsep perencanaan pariwisata. Dasar konsep perencanaan pariwisata yang perlu dilakukan pertama adalah penelitian. Penelitian apa yang harus diteliti? Posisi geografis, konten geografis, dan ekspresi landscape. Posisi geografis di sini kita akan melihat letak geografis daripada wilayah tersebut. Yang kedua, konten geografis ini berkaitan dengan fisik karakteristik yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Contoh bentuk tatan tanah, topografi, tinggi rendahnya suatu wilayah, itu dia konten geografi. Yang ketiga adalah ekspresi landscape. Ekspresi landscape ini dia dimana setelah kita mengetahui konten geografi, maka ekspresi landscape ini kita akan melihat di mana wilayah pertanian, di mana wilayah perindustrian, di mana wilayah pariwisata, di mana wilayah pendidikan, dan lain sebagainya. Inilah pengelompokan di ekspresi landscape, teman-teman. Ini merupakan gambar tourist region geographic positions. Regions vary in their geographic relationship to travel market demand. But market segment and destinations development will be influenced by distance, time, and ease of access. Ini menurut GUN 1967, teman-teman. Bisa dilihat teman-teman di gambar ini. Itu merupakan ada wilayah 1, 2, 3, 4, dan 5. Di mana wilayah 1, 2, 3, dan 4, 5 ini bisa kita jangkau dengan aksesnya. Ada akses darat, ada akses laut, dan ada akses udara. Dengan menggunakan, untuk akses 1 dia menggunakan car access atau mobil, dimana kalau udara dia menggunakan pesawat, laut dia menggunakan ship atau kapal ya teman-teman. Dasar konsep perencanaan pariwisata. Bagian kedua ini tentang unit perencanaannya suatu daerah ya teman-teman. Ada complex community attraction, ya, ada tempat tujuannya teman-teman. Ada sirkulasi koridornya. Ada sirkulasi koridor di mana apakah ini melalui jalur laut, darat ataupun udara. Ada the non attractions hinterland teman-teman. Ini bisa dilihat gambarnya ya teman-teman. Di mana ada destination zone, region, access, dan marketnya, sirkulasi koridornya teman-teman. Nah, ini kita di sini penjabarannya saya tidak terlalu menjelaskan di sini, tapi saya akan menjelaskan di sini tentang inviolate belt, nucleus, dan zone of pleasure ya teman-teman. Di sini ini nucleus ini merupakan daerah yang berpotensi, daerah potensial pariwisata tersebut. Orang melakukan perjalanan ke suatu daerah karena ingin mengunjungi satu tempat yang sangat menarik. Saya mengambil contoh ya, oke? Saya akan menjelaskan dengan by contoh. Saya mengunjungi
Kabupaten Kepulauan Selayar, saya ingin ke Takabonerate. Oke, di Takabonerate di manakah daerah nukleusnya itu? Jadi di daerah nukleus Takabonerate merupakan wilayah yang tidak boleh dibangun apa-apa. Jadi ini merupakan wilayah potensi pariwisatanya di sana. Di mana? Yaitu di surga bawah lautnya Takabonerate. Keindahan karang, terumbu karang, ikan-ikan yang ada di sana, teman-teman. Apa itu inviolable? Inviolable ini merupakan daerah yang bisa dibangun fasilitas-fasilitas yang menunjang nukleus ini. Di sini mungkin cuma bisa di daratan ya, teman-teman. Kalau di Takabonerate tadi di daratan. Di daratan kita mungkin bisa membangun gazebo, tempat duduk di sana ya, teman-teman. Kalau zone of closure ini, teman-teman, ini bagian ketiga, zone of closure ini. Di sini adalah sarana prasarana yang memang dibangun untuk menunjang kegiatan wisata seperti adanya penginapan, restoran dan lain sebagainya ya, teman-teman. Di sini juga ada gambar yang menjelaskan tentang attraction spatial relationship ya, teman-teman. Ada 3 bagian di sini, ada compatibility, ada incompatibility, dan ada distant complementarity. Oke. Dasar konsep perencanaan sebagai kesimpulan, studi ini menyimpulkan bahwa beberapa tujuan pengembangan pariwisata dapat dipupuk dengan merencanakan suatu kawasan untuk fungsi utamanya. Unit fungsional utama adalah kompleks atraksi komunitas. Ya, itu dia. Melalui analisis sumber daya dan sintesis dengan permintaan, perjalanan, dan tujuan pengembang, zona penting ini dapat diidentifikasi. Implementasi di masa depan akan tergantung pada pelaku utama untuk tanggapan mereka terhadap pedoman ini, teman-teman. Apa appendixnya? Appendix untuk laporan ini adalah penyelidikan khusus citra perjalanan berdasarkan referensi pada psikologi, persepsi, dan survei khusus di Semenanjung Atas Michigan. 3 fase pencitraan diidentifikasi oleh Brunner 1951. Sebelum melakukan perjalanan ke suatu daerah, seseorang sudah memiliki satu set gambar yang sudah terbentuk sebelumnya dari tujuan perjalanan. Set ini diperkuat oleh pengalaman sebelumnya dan pengaruh lainnya seperti dari promosi. Oke, kita masuk di proses perencanaan, teman-teman. Proses perencanaan yang pertama ada proyek perencanaan sisi pasokan, supply side plan project. Langkah pertama, menetapkan tujuan. Tujuan utama dari rencana regional adalah untuk memberikan tindakan perencanaan pada topik-topik seperti berikut. Ada solusi untuk kendala dan masalah, teman-teman. Identifikasi zona tujuan dengan potensi terbesar, tujuan dan strategi tindakan, teman-teman. Ada tujuan opsional, dapat mencakup konsep untuk proyek dan pernyataan kebijakan baru. Setelah selesai, tujuan-tujuan ini harus diungkapkan dalam 2 cara utama, dokumen dan forum publik, teman-teman. Langkah kedua, kita akan melakukan penelitian. Langkah ini biasanya dapat dicapai melalui penggunaan data sekunder, laporan, peta, literatur, dan namun tim perencana akan mendapat manfaat dari pengintaian dan lokakarya publik di seluruh wilayah. Langkah ketiga, kita melakukan sintesis kesimpulan. Dan langkah keempat, ada konsep. Proses ini menggunakan langkah-langkah berikut. Memetakan sumber daya alam dan budaya, memberi bobot dan menggabungkan peta-peta ini dengan komputer, menafsirkan zona dengan kualitas dan kuantitas faktor sumber daya tertinggi, teman-teman. Oke, bagian kelima, langkah kelima adalah rekomendasi. Perkembangan fisik, pengembangan program, kebijakan, dan prioritas. Oke, proses perencanaan, ada continue planning action. Tindakan perencanaan berkelanjutan semakin banyak. Dalam beberapa tahun terakhir, perencana dan sarjana teori perencanaan telah memberi perhatian pada perencanaan sebagai proses yang berkelanjutan. Seperti pada gambar 5-6. Mari kita lihat gambarnya, ini dia. Continue inputs. Ada regional plan ke continue planning concept, destination plan, teman-teman sekalian.
continue planning action because of the dynamic of both development of the supply side and market trend. All tourism's plan must be revised regularly. Especially important is integrating plans at all levels as condition change. PASSOLV. Kita masuk di bagian PASSOLV. Apa sih itu PASSOLV, teman-teman? Oke. PASSOLV itu, teman-teman, adalah Product Sequence Analysis for Outdoor Leisure Planning, teman-teman. Disingkat PASSOLV. Pada tahun 1977, Lawson dan Bovey menerbitkan pendekatan mereka untuk perencanaan rekreasi luar ruangan dan pengembangan pariwisata yang disebut dengan Product Sequence Analysis for Outdoor Leisure Planning, teman-teman. Nah, ini dia model PASSOLV itu, teman-teman. Jadi memang PASSOLV dia ini merupakan pendekatan untuk perencanaan rekreasi luar ruangan dan pengembangan pariwisata, teman-teman. Nah, ini dia untuk melakukan suatu perencanaan rekreasi luar ruangan dan pengembangan pariwisata. Inilah modelnya, teman-teman. Oke. Untuk mengetahui penjelasan tentang gambar ini, mari kita lihat. Bovey menyusun proses perencanaan ada 4 fase. Investigasi dan analisis ilmiah, arus pariwisata khusus yang ada dan potensial dibandingkan dengan atraksi dan sumber daya. Struktur politik dan prioritas, teman-teman, negara dianalisis. Identifikasi tujuan pengembangan setiap segmen pasar diperiksa. Pembuatan rencana fisik, teman-teman, dan dampak-dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari pembangunan yang diusulkan dinilai. Masalah dan sumber daya masalah diberi perhatian khusus. Oke, kita masuk di marketing plan match. Suatu langkah proses penting untuk merencanakan pariwisata di suatu daerah adalah untuk mencocokkan pengembangan daerah, kebutuhan dan keinginan pasar, teman-teman. Kontrak khusus untuk mengembangkan model pasar untuk Kanada. Ini kita mengambil contoh di Kanada ya, teman-teman, yang ditawarkan oleh kantor pariwisata pemerintah Kanada. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan simpan data penting di pasar dan pabrik wisata untuk menemukan di mana pasar harus diarahkan untuk memenuhi harapan, untuk menampilkan celah di pabrik wisata, untuk menunjukkan posisi Kanada dalam rencana dunia dan menghubungkan program CGOT ke pasar atau pabrik. Oke, yang kedua, ada basis yang ada untuk penggambaran tujuan tampaknya memiliki beberapa kelemahan. Because provinsi menggunakan kriteria yang berbeda, definisi zona tujuan tidak seragam, tanggal data dasar provinsi dan pemerintah federal sangat bervariasi. Ini dapat disimpulkan bahwa metodologi baru untuk mengidentifikasi zona tujuan di seluruh negara diperlukan. Ini menghasilkan pendekatan perencanaan 3 fase untuk menemukan zona potensi. Apa pertama? Penelitian faktor fisik, penelitian faktor program, dan kesimpulan untuk potensi destinasi. Ini menurut Boone 1982. Ada special patterns. Special patterns ini berkaitan dengan pola-pola atau desain dari bentuk suatu tempat atau ruang, teman-teman. Oke, menurut Pierce 1981 mengidentifikasi 5 elemen dari pasokan pariwisata. Apakah itu? Daya tarik, transportasi, akomodasi, fasilitas pendukung, dan infrastruktur, teman-teman. Dia membagi atraksi menjadi 3 jenis: fitur alam, benda buatan manusia, dan budaya seperti musik, cerita rakyat, masakan, dan lainnya. Faktor-faktor perkembangan yang menarik bagi para geografi meliputi lokasi, kepemilikan lahan dan penggunaan, daya dukung, dan analisis dampak pariwisata. Wawasan tentang aspek tata ruang dari perencanaan pariwisata telah diajukan oleh Fagenses 1991. Fokusnya adalah pada kerangka kerja yang membantu mengidentifikasi daerah-daerah tertentu atau zona tujuan yang memiliki kesesuaian khusus untuk pariwisata. Nah, kita bisa lihat di sini
Kerangka kerja yang dirujuk secara geografis ini dapat menyediakan alat perencana dan pengembang kebijakan pariwisata nasional dengan alat yang dapat untuk mengekspresikan aspek spasial dari setiap lokasi kebijakan nasional atau regional, konsentrasi, hubungan geografi, rute, perjalanan dan jaringan, bidang kemudahan distribusi dan sebagainya. Untuk memantau pola-pola kesesuaian geografis yang berkembang, untuk memfasilitasi integrasi geografi dari berbagai jenis pengembangan pariwisata dan pengembangan pariwisata dengan bentuk-bentuk lain dari kegiatan ekonomi, untuk menghindari hubungan yang tidak harmonis, penciptaan monokultur ekonomi, bentuk-bentuk yang tidak sesuai, dan jumlah pengembangan dan kebutuhan pelayanan. Keempat, untuk membantu integrasi pengembangan pariwisata dengan bentuk lain dari restrukturisasi ekonomi dan regional, untuk lebih efisien mengidentifikasi lokasi atau zona untuk pengembangan pariwisata, untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya spesial, ekonomi dan lingkungan asli, dan untuk mengejar spesialisasi dan keseimbangan daripada duplikasi replikasi, mungkin dengan mengorbankan suboptimalisasi peluang realistis. Dan yang terakhir, untuk merumuskan strategi terpadu untuk mengakomodasi pemerintah lokal, regional, nasional, dan inisiatif wirausaha sehingga dapat memberikan konteks investasi dan kepercayaan pembangunan, dan untuk mencapai koordinasi transportasi, komunikasi, infrastruktur, utilitas, dan lainnya program pekerjaan modal publik. Ini merupakan kerangka kerja yang dirujuk secara geografis menurut Vigense 1991. Ini teman-teman bisa dilihat gambar 58. Ini merupakan geographic pattern of destination ya teman-teman. This is diagram illustrations a variety of options for tourism planning and development that sudden the close cooperations among marketers, planners, and developers is need. Ya teman-teman sekalian, untuk mengetahui penjelasan tentang gambar ini, mari kita lihat slide selanjutnya. Ini dia. Gambar tadi mengilustrasikan hasil studi oleh Louis dan Crompton ya pada tahun 1992 yang mengungkapkan setidaknya 5 konfigurasi spesial yang berbeda. Yang pertama, single destination. Itu dia single destination yang ada di pada nomor 1 teman-teman. Sebagian besar kegiatan dalam satu tujuan teman-teman. Yang kedua ada en route. Beberapa tujuan yang dikunjungi dalam perjalanan ke yang utama. Oke. Dan yang ketiga ada base camp, lain dikunjungi saat di tujuan utama. Dan yang keempat, regional tour, beberapa tujuan dikunjungi saat di wilayah target. Dan yang kelima, trip chaining, sirkuit tour dari beberapa tujuan teman-teman. Oke. Penemuan potensi pariwisata teman-teman. Penemuan potensi pariwisata. Sesuatu yang penting untuk perencanaan tata ruang pariwisata adalah proses penemuan zona potensial. Bisa kita lihat tabel 51 Development Resource Relationship. Resource di sini dia ada sebenarnya 9 bagian teman-teman. 9 resource. Ada water. Water ini karakteristik to investigate-nya itu dia ke switchability for resource, campgrounds, parks, second home, cruising, apakah boating, fishing, dan hunting, historic, dan masih ada lagi. Yang kedua, resource yang kedua itu adalah resource yang kedua, topografi, soil, dan geologi. Karakteristik to investigate-nya itu dia ke snow skiing, mountain climbing, hang gliding, resource, building construction, scenic roads, photography, freedom from erosion. Dan yang ketiga itu ada vegetations, wildlife. Karakteristik to investigate-nya itu ada suitability for parks, hunting, photography, scenic viewing, organisasi camp, natural trail, second home. Dan resource yang keempat itu, climate, atmosphere. Di sini karakteristik to investigate-nya itu dia freedom from severe storm, impact of high altitude,
the suitability for other recreations activity. Ada estetik, karakteristik to investigate-nya itu dia for nature, appreciate scenic beauty, dan lain sebagainya. Ada existing attraction, institution, ada historic, Antonicity. Ini merupakan semua adalah potensi ya teman-teman. Transportation Service Center. Oke. Kita bisa melihat ini merupakan wilayah daripada tadi, wilayah dari potensi pariwisatanya tadi teman-teman. Ini bisa dilihat teman-teman. Oke, berikutnya adalah kebijakan perencanaan nasional. Pemerintah dapat mendorong proses yang mencakup penelitian, membuat rencana penggunaan lahan, pengembangan standar, menciptakan kesadaran pendidikan, berkolaborasi dengan sektor swasta, dan mengintegrasikan rencana lembaga pemerintah. Yang sejajar dengan peran publik ini adalah peran sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan bisnis wisata perlu menerima tanggung jawab baru dari banyak implikasi akibat pariwisata. Berikutnya adalah panduan WTO untuk perencana. Berdasarkan review dari banyak pendekatan nasional untuk perencanaan pariwisata di tingkat nasional, organisasi pariwisata dunia itu, World Tourism Organization itu, mengusulkan proses perencanaan generik yang mencakup 5 fase utama. Ada persiapan studi, menentukan sasaran dan tujuan, membuat survei, analisis dan sintesis, dan perumusan kebijakan dan rencana. Berikutnya adalah konsep posisi kompetitif. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memastikan bahwa rekomendasi untuk mengembangkan di masa depan mempertimbangkan kompetisi yang ada untuk atraksi wisata dan layanan. Oke, Griffiths dan Crouch itu dia telah meneliti dan mengonsep faktor-faktor penting yang memengaruhi daya saing suatu wilayah. Gambar 510 adalah adaptasi dari model mereka. Ini konsep posisi kompetitif ini kita bisa lihat gambarnya. Ini dia teman-teman. Oke. Jadi sebagai kesimpulan teman-teman sekalian, ini adalah slide terakhir dari pembahasan kita tentang regional planning concept. Kesimpulan yang pertama adalah konsep perencanaan pariwisata daerah mengungkapkan banyaknya kesamaan. Yang kedua, konsep perencanaan sekarang itu mencakup lebih banyak masalah lingkungan, dan rencana pariwisata regional itu harus memiliki visi yang jelas dan dapat diterima. Agen pelaksanaan dan tanggung jawab mereka perlu deklarasi yang clearly, dan perencanaan seringkali membutuhkan kerjasama publik, swasta, dan kolaborasi baru. Teknik telah meningkatkan penemuan zona tujuan potensial dan identifikasi zona tujuan memerlukan tindak lanjut lokal teman-teman. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya berikan kepada teman-teman untuk hari ini. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Jika banyak kesalahan itu datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Mulakan hari Anda dengan senyuman dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.